Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Kembali lagi bersama aku Balkisha Dan aku Daiva. Kami berdua kembali hadir untuk menyajikan berita terbaru untuk Sobat Swarga Loka dimanapun kalian berada. Pastinya dong Daiva. BTW gimana nih kabarnya Sobat Swarga Loka yang ada di rumah? Semoga selalu diberikan kelancaran, kesehatan dalam menjalankan aktivitas kalian. Jadi semoga kalian juga tetap seneng ya buat nonton Rabi Pindo. Jangan ada bosennya. Bener banget Balkis. Jadi jangan bosen-bosen ya Sobat Dukcapil dan Swarga Loka buat selalu tontonin Rabi Pindo. Oke, kayaknya tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke berita pertama gak sih Daiva? Betul sekali, kita langsung aja ya. Oke Sobat Swarga Loka, kita masuk ke berita pertama. Dilansir dari surabaya.go.id, pemerintah kota Surabaya tuh resmi membuka Utswa Dharma Gita atau UDG Kota Surabaya tahun 2026 sebagai upaya untuk memperkuat karakter generasi muda Hindu sekaligus melestarikan sastra, seni, dan juga budaya keagamaan Hindu yang diwariskan secara turun-temurun dan berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung di Wantilan Agung Dewa Ruci, Pura Segara Kenjeran pada Minggu 14 Juni 2026 ini diikuti oleh sebanyak 184 peserta dari berbagai kategori usia dan cabang perlombaan nih Daiva. Nah, Utswa Dharma Gita ini tuh juga menjadi sarana pembinaan bagi generasi muda untuk lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Tahun ini, Utswa Dharma Gita mengusung tema Sama Wacana Sarwa Bawa Ekatwa, penguatan literasi, ekoteologi menuju harmonisasi kehidupan. Tema tersebut mengajak umat Hindu untuk memahami bahwa manusia, alam, dan Tuhan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan harus dijaga keseimbangannya. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya dituntut memahami ajaran agama, tetapi juga diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan sosial di sekitarnya. Tema ini juga sejalan dengan upaya membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Nah, mewakili Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahan, Bapak Dedi Irianto menyampaikan bahwa Utswa Dharma Gita ini tuh bukan hanya sekedar ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga kegiatan ini tuh memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kitab suci Weda. Nah, sekaligus menjadi sarana juga pelestarian budaya dan sastra untuk agama Hindu. Nah, ia juga menegaskan bahwa pemahaman agama yang baik dapat membentuk generasi muda yang berintegritas, toleran, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Nah, sementara itu, Ketua Panitia Utswa Dharma Gita 2026, Imade Sueca, mengungkapkan bahwa antusiasme peserta tahun ini menjadi bukti semakin besarnya minat generasi muda Hindu dalam mempelajari dan melestarikan ajaran agama serta budaya leluhur. Sebanyak 184 peserta mengikuti 10 cabang lomba, mulai dari pembacaan sloka, Dharma Wacana, Dharma Wiwada atau debat keagamaan Hindu, hingga berbagai kategori seni dan sastra keagamaan lainnya. Nantinya, peserta terbaik akan mendapatkan pembinaan untuk mewakili kota Surabaya pada ajang Utswa Dharma Gita tingkat Provinsi Jawa Timur dan berkesempatan melaju ke tingkat nasional. Wah, menarik banget ya. Jadi Utswa Dharma Gita ini nggak cuma menjadi ajang kompetisi keagamaan, namun juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk belajar, mengembangkan potensi, dan memperkuat karakter mereka loh. Bener banget Daiva, aku tuh gak tahu kenapa ya selalu amazed banget sama kegiatan atau sesuatu yang bertujuan untuk melestarikan budaya di Indonesia. Karena kan kita tahu sendiri ya Daiva, kalau di zaman sekarang tuh hampir generasi muda itu sedikit lupa gitu. Betul sekali, dan melihat jumlah peserta yang mencapai ratusan orang tentu menunjukkan bahwa minat generasi muda tuh terhadap pelestarian budaya
dan nilai-nilai keagamaan tuh masih tinggi ya. Ya, di kota Surabaya itu ternyata masih tinggi dan salut banget, amazed banget. Semoga melalui Utswa Dharma Gita ini semakin banyak juga generasi muda yang tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, serta mampu menjaga persatuan dan keberagaman di tengah masyarakat. Betul Balkis. Kita move ke berita selanjutnya ya Sobat Swarga Loka. Tapi ini beritanya masih bernuansa seputar agama Hindu nih Daiva. Wah, apa tuh Balkis? Jadi kebetulan tanggal 17 Juni kemarin itu umat Hindu sedang merayakan Hari Raya Galungan dan Hari Kuningan pada 27 Juni 2026. Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi di wilayah Bali itu dalam kondisi aman. Kesiapan ini dilakukan untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang meningkat selama 2 pekan perayaan tersebut, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk mobilitas masyarakat sekitar. Wah, kabarnya cukup menenangkan ya Balkis. Soalnya Asli. saat momen hari raya seperti ini biasanya kebutuhan BBM, LPG ikut meningkat karena banyak aktivitas keagamaan, persiapan upacara, hingga kegiatan berkumpul bersama keluarga. Betul banget Daiva. Dikutip dari radarbali.jawapos.com, Area Manager Communication Relations and CSR Jatim Bali Nusa Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi itu menyampaikan bahwa stok BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi aman serta seluruh infrastruktur penyaluran telah disiagakan. Nah, Pertamina juga tetap menempatkan petugas di lapangan untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar selama rangkaian perayaan hari besar berlangsung. Nah Balkis, untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat, Pertamina pun juga telah menyiapkan penyaluran tambahan atau extra doping LPG di luar distribusi reguler. Bahkan jumlah tambahan yang disiapkan mencapai hingga 95% dari rata-rata penyaluran harian atau sekitar 258.000 tabung LPG untuk seluruh wilayah di Bali. Wah, nah selain itu juga ya Daiva, Pertamina juga melakukan penambahan stok BBM sesuai kebutuhan dan melakukan pengecekan fasilitas SPBU secara intensif. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan tetap menggunakan energi secara bijak agar ketersediaannya tetap terjaga untuk semua sampai perayaan selesai. Wah, jadi masyarakat Bali tuh bisa lebih tenang ya Daiva, bisa lebih fokus dalam beribadah untuk menyambut Hari Raya Galungan sama Kuningan. Ya betul banget Balkis. Dengan pasokan yang sudah dipersiapkan sejak awal, masyarakat pun bisa lebih fokus menjalankan ibadah dan tradisi perayaan bersama keluarga. Oke, dan jangan lupa juga kita tuh emang penting banget supaya nggak terpancing sama informasi yang belum jelas kebenarannya ya Daiva, sehingga melakukan pembelian berlebihan. Nah kalau ini aku setuju. Semoga perayaan Galungan dan Kuningan tahun ini bisa berjalan khidmat, lancar, dan membawa kebahagiaan bagi seluruh umat Hindu yang merayakannya. Oke, Sobat Swarga Loka, kita beralih ke kabar ketiga, kabar selanjutnya yang membanggakan. Ini kabarnya membanggakan banget buat Kota Pahlawan nih, Daiva. Oh ya? Ya, jadi perkumpulan unit-unit Reok Kota Surabaya atau Purbaya berhasil meraih juara 3 penyaji terbaik dalam Festival Nasional Reok Ponorogo atau FNRP ke-31 tahun 2026. Nah, ajang bergengsi tingkat nasional tersebut itu digelar di Kabupaten Ponorogo pada 11 hingga 14 Juni 2026 lalu dan menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Wah, dikutip dari surabaya.go.id, Purbaya yang mewakili pemerintahan kota Surabaya tampil memukau dengan nomor urut 17 pada Sabtu 13 Juni lalu. Penampilan mereka yang mengangkat identitas budaya kota Surabaya berhasil menarik perhatian ribuan penonton dan mengantarkan Purbaya masuk dalam 3 besar nasional. Nah,
Ketua Purbaya Surabaya, Bapak Budi Sutrisno atau yang akrab disapa Mas Tris, itu juga mengaku merasa bersyukur atas capaian tersebut. Nah, ia menyebut bahwa prestasi tahun ini merupakan hasil dari peningkatan yang terus dilakukan oleh Purbaya dari tahun ke tahun. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah Kota Surabaya dan Disbud Porapar selama proses persiapan hingga kompetisi berlangsung. Mas Tris juga menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut diraih melalui latihan yang intensif, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kekompakan seluruh anggota tim. Bahkan, target awal yang hanya ingin masuk 10 besar berhasil terlampaui, hingga akhirnya Purbaya meraih posisi 3 besar nasional. Aduh, sumpah ya Daiva, ini tuh membuktikan kalau seni budaya tradisional tuh masih bisa terus eksis gitu, berprestasi di tingkat nasional ya. Ya, betul banget Balkis. Apalagi keberhasilan ini menunjukkan bahwa generasi muda dan para pelaku seni di Surabaya masih memiliki semangat besar untuk melestarikan budaya bangsa. Benar. Oke, Sobat Warga Loka, mari kita lanjut ke berita terakhir nih, yaitu pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menggelar sosialisasi perlindungan sosial digital terintegrasi atau Perlinsos yang di Perlinsos digital kepada warga Kota Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu di Joglo Cak Markeso dan kantor Kelurahan Ketabang pada 4 Juni 2026 lalu. Dalam kegiatan tersebut, warga juga diajak mencoba langsung proses pendaftaran Perlinsos digital secara digital. Program ini bertujuan agar penyaluran bantuan sosial dari pemerintah bisa lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Nah, menarik banget Daiva. Jadi sistem Perlinsos digital ini tuh memanfaatkan teknologi untuk melakukan verifikasi data calon penerima bantuan sosial. Warga yang mendaftar akun itu melalui proses pengecekan identitas terlebih dahulu, termasuk verifikasi wajah atau face recognition yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional. Dengan begitu, pemerintah tuh bisa memastikan nih bahwa bantuan itu benar-benar diterima langsung oleh masyarakat yang berhak untuk menerima. Langkah ini tuh juga menjadi bagian dari transformasi layanan publik yang semakin modern dan juga transparan. Betul banget. Dalam pelaksanaannya, Surabaya pun bahkan ditunjuk sebagai salah satu kota pilot project Perlinsos digital oleh pemerintah pusat. Menurut PLH Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Kemendagri, Mensuseno, warga yang memiliki handphone dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui portal Perlinsos digital. Sementara itu, bagi warga yang belum memiliki perangkat pendukung atau belum mengaktifkan IKD, pemerintah telah menyiapkan agen pendamping untuk membantu proses pendaftaran. Jadi, seluruh masyarakat tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses program bantuan sosial. Nah, Pemkot Surabaya tuh juga sudah menyiapkan sekitar 12.500 agen Perlinsos yang terdiri dari ketua RT, ketua RW, hingga ASN pendamping. Kehadiran agen ini tuh tujuannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala saat proses pendaftaran. Nah, selain itu, sistem Perlinsos digital juga terhubung langsung dengan berbagai data dari lembaga dan kementerian, sehingga proses penilaian penerima bantuan itu menjadi lebih objektif. Data tersebut itu nantinya digunakan untuk menentukan apakah seseorang ini layak atau tidak layak menerima bantuan sosial. Dengan sistem ini, potensi kesalahan sasaran penerima bantuan itu diharapkan dapat diminimalkan gitu. Jadi semoga tetap tepat sasaran dan gak salah orang lagi nih Daiva. Betul, selain itu pemerintah juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan sanggahan apabila terdapat data yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalnya, jika terdapat aset yang sudah dijual tetapi masih tercatat dalam sistem. Nah, dengan adanya mekanisme tersebut, proses verifikasi menjadi lebih adil dan transparan. Pemerintah berharap Perlinsos digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial sekaligus terhadap penyaluran bantuan sosial kepada bantuan penerima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Program ini pun menjadi langkah penting dalam memperkuat digitalisasi layanan sosial di Indonesia.
Wah, kalau sistemnya seperti ini ya, proses penyaluran bansos tuh emang bisa jadi lebih transparan ya, Daiva. Ya betul banget Balkis, karena seluruh data diverifikasi secara digital, sehingga peluang bantuan salah sasaran pun sangat kecil sepertinya. Ya, dan lebih menariknya itu tuh warga yang belum punya perangkat pendukung kayak HP itu juga tetap bisa mendaftar loh, Daiva. Tapi lewat bantuan agen Perlinsos yang udah disiapkan. Iya dong, jadi digitalisasi itu tetap berjalan tanpa meninggalkan masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Nah, semoga Perlinsos digital ini bisa berjalan dengan benar, tepat sasaran, dan membuat bantuan sosial itu semakin tepat gitu loh, untuk rakyat-rakyat yang memang benar-benar membutuhkan. Nah, Sobat Swarga Loka, berita tadi tuh sekaligus menutup episode Rabi Pindo kali ini. Semoga informasi yang tadi sudah Balkis dan Daiva sampaikan itu bisa menambah pengetahuan, insight, dan kesadaran kita bersama seputar perkembangan berita yang ada di Indonesia. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan informasi seputar administrasi kependudukan di kota Surabaya, jangan lupa untuk follow dan ikutin media sosial di Sdukcapil Kota Surabaya dan Swarga Loka di bawah ini ya. Sekian Rabi Pindo episode kali ini. Aku Balkisya. Dan aku Daiva, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode Rabi Pindo berikutnya. Dadah.